Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Fine, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pengalaman Pahit 2014 di Hutan Kalimantan. Kenalkan, nama saya Elisa Aryani. Inilah kisah pengalaman hidup saya. Saya menikah dengan suami di tahun 2014. Setelah menikah 3 bulan, kami pun ingin hidup mandiri terlepas dari orang tua dan mertua. Setelah menikah dan memilih tempat mana yang akan kami tuju, akhirnya suami memutuskan untuk tinggal di daerah Hulu, daerah Kutai Barat, tepatnya di Resak Kampung, karena di sana ada teman suami yang sudah dianggap seperti saudara. Saya sangat senang karena saya belum pernah merasakan lamanya merantau dan tinggal di kampung orang. Maklum, saya orangnya suka traveling. Setelah fix akan ke Tanah Hulu, malamnya saya mengemasi barang yang akan dibawa sambil membayangkan suasana di sana. Saya belum pernah menginjakkan kaki di kampung orang Dayak. Saya berpikir apakah kami akan diterima dengan baik di sana. Keesokan harinya, kami pun berangkat dari Samarinda tepat pukul 9 pagi menggunakan sepeda motor. Entah kenapa pas sampai perjalanan di daerah Tenggarong, saya langsung drop, pusing dan muntah-muntah. Saya heran, saya ini kenapa? Kok saya jadi mabok begini? Padahal kalau naik sepeda motor, saya nggak pernah mabok, kecuali kalau naik mobil. Melihat kondisi saya yang seperti itu, suami pun memutuskan untuk putar balik lagi ke Samarinda, karena dia khawatir dengan keadaan saya. Saya pun menolaknya, karena saya sudah terlanjur ingin merasakan tinggal di kampung orang. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sedang, dan bisa dikatakan lumayan lambat, karena suami takut saya tiba-tiba jatuh. Dengan kondisi saya yang drop, kami pun jadi sering singgah untuk istirahat. Namun, setelah sampai simpang Kota Bangun, suami menolak untuk singgah-singgah lagi, dengan alasan di daerah situ dan seterusnya adalah hutan dan gak ada penduduk. Saya pun mengiyakan saja. Sepanjang jalan saya hanya melihat pepohonan di kiri dan kanan saya. Pengendara lain pun gak ada yang lewat, karena pada saat itu cuaca gerimis-gerimis manja. Sepanjang perjalanan, suami cuma tanya, "Bun, yakin bakalan betah di sana? Di sana loh, masih banyak hutan gak layak di Samarinda. Apalagi bunda orangnya penakut." Saya pun menjawab, "Gak apa-apa ya, namanya juga mau hidup mandiri. Ya gak boleh pilih-pilih tempat." Karena keasikan ceritaan, akhirnya pukul 6 sore, kami tiba di rumah yang saya panggil Mama Dayak, dan sekarang sudah jadi mama angkat saya. Setelah menyambut kedatangan kami, Mama pun menyiapkan kamar untuk kami. Sekedar intermezzo aja, rumah Mama Dayak itu ada 2, tapi digabung kayak rumah bangsalan gitu. Rumah yang sebelah ini bertingkat, dan di rumah yang sebelahnya ini cuma ada 1 kamar. Dan kami dipersilakan menempati rumah yang ada di kamar 1 ini. Setelah membersihkan diri dan makan, saya dan suami pamit untuk istirahat. Di daerah sini belum ada listrik, jadi kalau malam hanya menggunakan mesin domping. Setelah masuk kamar, saya langsung merebahkan diri. Lalu 5 menit kemudian di bawah kolong, ada suara kayak orang ngaduk-ngaduk peceren. Karena memang di bawah rumah itu seperti rawa. Mendengar itu saya langsung nanya sama suami, "Itu apa ya?" Saut suami, "Udah, bunda diam aja." Selang gak berapa lama, ada yang ngetok-ngetok jendela. Kami pun langsung saling pandang. Gimana gak heran, karena di sebelah rumah itu kan rawa yang dalamnya sampai lutut orang dewasa. Lagian, jendelanya juga tinggi. Siapa yang bisa nyampe buat ngetok jendela? Jarak antar rumah ke tetangga pun sekitar 20 meter lebih. Makin lama suara ketokan pun makin keras. Ngelihat saya yang ketakutan, suami pun berteriak,
kami di sini memang pendatang, tapi kami nggak ada niat jahat. Jadi jangan ganggu kami." Lalu suara ketokan itu pun hilang. Namun berganti suara perempuan menyanyi dengan suara yang sangat melengking dan memilukan hati. Saya nggak ngerti dia nyanyi menggunakan bahasa apa, tapi mungkin bahasa Dayak. Suara nyanyian itu pun makin lama makin tinggi, terus meninggi, dan tiba-tiba hilang. Saya pun gemetaran sampai pucat dan keringat dingin. Lalu suami mengajak saya untuk pindah ke rumah sebelah. Setelah suami membangunkan Mamak Dayak, dia kaget melihat saya sudah pucat ketakutan dan gemetaran. Lalu Mamak tanya, "Loh, kenapa ini? Ada apa?" Suami pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar cerita, Mama hanya tersenyum sambil berkata, "Kamu lagi hamil kali, makanya didatangi." Saya pun mengelak, karena setahu saya memang gak lagi hamil. Mama pun menyuruh kami pindah kamar di lantai 2. Setelah tidur di kamar itu, perasaan saya agak tenang, karena di lantai 2 itu ramai. Ada 3 kamar yang ditempati anaknya Mamak Dayak dan keponakannya. Tepat jam 12 malam mesin domping dimatikan. Kami tidur dalam keadaan gelap. Saya pun tertidur lelap dan gak merasakan apapun. Namun jam 6 pagi saya bangun karena perut saya sangat sakit. Saya pikir mungkin ini panggilan alam. Namun setelah di WC, saya melihat darah mengucur di kaki saya. Saya pun teriak memanggil suami. Lalu suami dan Mamak Dayak langsung membawa saya ke puskesmas dekat rumah. Dan dokter pun membenarkan bahwa saya memang sedang hamil 2 bulan. Setelah tahu bahwa saya sedang hamil, suami pun menjaga saya dengan ekstra. Karena saya sangat drop selama hamil. Kehamilan saya pun memasuki usia 3 bulan. Waktu itu di rumah gak ada air sama sekali buat mandi atau cucian. Lalu Mamak Dayak menyarankan agar kami cucian dan mandi tempat nenek di ladang, karena di sana ada sumber mata air yang gak pernah kering. Tempatnya itu lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih. Kalau gak salah nama tempatnya itu Trans. Kami pun berangkat ditemani oleh anaknya Mamak Dayak dan istrinya. Ada juga 3 keponakannya Mamak Dayak yang ikut. Kami pun berjalan melewati jalan yang banyak batu-batunya. Di situ suami saya mengumpat, "Kalau tahu kayak gini, baik nggak usah pergi aja. Udah jauh, jalannya jelek pula." Suami takut saya keguguran kalau melewati jalan berbatu, karena kandungan saya lemah. Karena suami mengumpat seperti itu, saya pun diam aja. Karena saya yang salah, saya yang maksa buat pergi. Maklum, namanya di kampung orang, jadi saya pengen jalan-jalan. Setelah 1 jam melewati jalan berbatu, kami pun tiba di ladang nenek. Di sana itu cuma ada pondoknya nenek. Selebihnya ya hutan. Listrik pun gak ada sama sekali. Jadi mereka, nenek hanya menggunakan lampu pelita. Setelah tiba saya pun langsung mandi dan cucian. Setelah selesai kami juga dijamu makanan sama nenek. Karena keasikan bercerita, gak terasa udah jam 5 sore. Kami pun pamit pulang sama nenek. Sebelum menyalakan motor, suami berkata sama keponakannya Mamak Dayak, "Ada jalan lain kah selain lewat jalan tadi?" "Aku gak mau lewat sana lagi. Kasihan istriku nanti keguguran kalau lewat jalan tadi." Lalu keponakan Mamak Dayak pun menjawab, "Ada jalan lain yang lebih dekat. Gak sampai setengah jam udah nyampe di jalan raya. Tapi jalan pintasnya itu di tengah hutan belantara." Suami pun menyahut, "Iya gak apa-apa, yang penting cepat nyampe. Udah sore juga soalnya, udah mulai gelap." Kami pun bergegas jalan. Karena kami ada 3 motor, jadi yang paling depan ini keponakannya Mamak Dayak. Mereka bonceng 3. Di belakangnya ada anaknya Mamak Dayak dengan anak istrinya, dan saya sama suami pun paling belakang. Namun ini kesalahan besar karena kami memilih jalan pintas. Awalnya saya dan suami gak merasakan ada yang aneh. Namun semakin lama kami semakin masuk ke dalam tengah hutan. Namun semakin lama kami semakin masuk ke dalam tengah hutan. Namun semakin lama kami semakin masuk ke dalam tengah hutan belantara yang sepertinya nggak pernah dimasukin orang. Hutannya sangat lebat,
Jangankan orang yang masuk hutan itu, cahaya matahari aja nggak bisa masuk, saking lebatnya itu hutan. Jalanan pun sangat becek. Setelah melewati jembatan kecil yang sudah rapuh, saya pun turun dari motor karena jalannya menanjak dan sangat licin. Suami pun berpesan sama saya, "Bun, jangan nengok ke belakang, jangan nengok kiri kanan. Pokoknya pandangan lurus aja ke depan." Saya nurut saja, karena kalau suami sudah pesani saya begitu, berarti ada apa-apanya ini. Soalnya suami saya bisa melihat makhluk halus. Saya pun berjalan terus menanjak mengikuti yang lain sudah jauh di depan. Setelah sangat jauh, saya kok nggak ada dengar suara motor suami. Lalu anaknya Mamak Dayak pun teriak panggil suami saya, tapi suami saya nggak ada jawabannya. Akhirnya disusulah sama anaknya Mamak Dayak ini. Betapa kagetnya begitu melihat suami saya yang berusaha mendorong sambil ngegas motor, tapi motornya nggak bergerak sama sekali. Aneh, padahal motor anaknya Mamak Dayak dan keponakannya bisa aja melewati jalan tadi. Anaknya Mamak Dayak pun membantu untuk mendorong motor. Sambil mendorong motor, suami saya pun bertanya, "Kamu gak dengar kah? Dari tadi aku teriak-teriak panggil kamu." Lalu anaknya Mamak Dayak menjawab, "Aku juga tadi manggil kamu, karena aku gak ada dengar suara motormu." Setelah suami sampai di tempat saya menunggu, suami pun menghampiri saya, memeluk, mengusap kepala sampai ujung kaki saya. Saya nggak tahu dia sedang apa, soalnya mulutnya komat kamit sambil mata terpejam. Hari pun semakin gelap, kami melanjutkan perjalanan di dalam hutan tersebut. Saya yang nggak pernah peka akan kehadiran makhluk halus. Tiba-tiba saya merasa di sekeliling saya itu seperti banyak orang yang penuh sesak dan melihat kami. Saya pun hanya memejamkan mata karena ketakutan sambil meluk suami. Saya merasakan jalan yang kami lewati ini semakin lama semakin sempit, karena di kiri dan kanan kaki saya terkena rerumputan. Dan fiksnya lagi, di dalam hutan itu sudah gelap gulita seperti malam. Saya hanya membaca doa dalam hati, jangan sampai kami tersesat dan gak bisa keluar dari hutan ini. Namun dari kejauhan, saya mendengar suara kendaraan berlalu lalang. Saya pun merasa lega. Yang bikin saya nggak habis pikir, setelah melewati jembatan bambu yang sudah reot, tiba-tiba langit menjadi terang, dan gak lama kemudian kami pun tiba di jalan raya. Sepanjang jalan raya, saya melihat dari spion wajah suami saya kok lain. Tatapannya kosong, badannya dingin dan gak ada tegur saya sama sekali. Saya pikir mungkin dia marah sama saya. Namun pas sampai di rumah, suami saya langsung masuk kamar dan duduk di pojokan kamar sambil menggeram. Saya pun mendekat dan bertanya, kenapa dan ada apa? Dan betapa kagetnya saya ketika dia menoleh. Bola matanya itu putih semua, gak ada bola matanya yang hitam. Saya pun terus mendekat, namun suami saya berjalan jongkok, mundur menjauhi saya. Semakin saya mendekat, dia semakin menggeram. Nggak pakai 1, 2, 3 lagi, saya pun langsung memeluk erat suami saya, dan dia nggak bisa memberontak. Saya merasakan tubuhnya yang dingin tiba-tiba menjadi hangat. Geramannya pun menghilang. Nggak lama kemudian suami saya langsung muntah, dan muntahnya itu berupa lumpur. Setelah menenangkan suami, saya pun bertanya apa yang terjadi. Suami saya pun menjelaskan, "Bunda ingat nggak? Waktu ayah meluk, terus usap bunda mulai kepala sampai ujung kaki. Itu ayah nitip kodamnya ayah buat jaga bunda sama adik." Karena di sekeliling hutan tadi banyak pejuang Dayak zaman dahulu. Mereka pun gak suka karena kita masuk wilayahnya. Soalnya hutan itu jarang dijamah sama manusia. Lalu ada piaraannya Panglima Dayak itu ngikut kita. Dan alhasil masuk dalam tubuhnya ayah. Untungnya bunda ngambil tindakan cepat, karena piaranya Panglima Dayak itu takut sama hodamnya ayah yang ayah titip sama bunda. Setelah mendengar itu, saya pun gak mau memikirkannya lagi. Yang penting, saya, suami, dan adik dalam perut gak kenapa-kenapa. Beberapa hari kemudian, suami pun mendapat panggilan kerja di perusahaan sawit di Muara Siram. Suami pun mulai bekerja di sana. Karena belum mendapat mes,
Suami kerjanya pulang pergi antara Resa Kampung dan Muara Siram. Pernah suatu kali saat suami saya lagi kerja, saya iseng main-main di Sungai Bongan bersama keponakannya Mamak Dayak. Entah kenapa saya ingin sekali berenang di sungai itu, padahal aslinya saya nggak bisa berenang. Saya tetap nekat berenang, padahal arusnya deras juga. Mungkin karena ngidam atau bawaan hamil, jadi kepengen berenang di situ. Keponakan Mamak Dayak pun hanya bisa diam menatap saya. Setelah puas berenang, saya pun pulang. Sampai di rumah, Mamak Dayak tanya saya dari mana. Saya menjawab habis berenang di Sungai Bongan. Betapa kagetnya Mamak Dayak dan langsung marah sama saya. "Kamu nggak tahu kah di situ ada buayanya? Berani benar kamu sembarangan berenang di situ. Kamu nggak takut kah dimakannya?" Saya hanya terdiam karena saya benar-benar nggak tahu kalau di situ memang ada buayanya. Saya pun nggak berani cerita sama suami soal saya berenang di Sungai Bongan, karena saya takut suami marah dan ngelarang saya keluar rumah. Setelah 2 bulan kerja di perusahaan sawit, kami pun pindah ke mes. Kami mengangkati barang menggunakan sepeda motor melewati jalan yang berbatu. Ya, namanya juga jalanan menuju ke sawit. Pasti jalannya nggak ada yang aspal. Setelah selesai merapikan mes, kami pun istirahat. Saya merasa nyaman tinggal di mes itu. Saya lupa hari apa. Yang jelas saya dan suami pergi ke pasar malam Resak 3 untuk belanja keperluan dapur. Setelah selesai belanja, kami pulang senja. Selama perjalanan pikiran saya memang kosong. Saya hanya memandang kiri kanan, hanya terbentang pohon sawit. Namun, tiba-tiba mata saya tertuju pada 2 bola api besar yang terbang melintasi pepohonan sawit dan mengikuti kami. Karena pengetahuan saya awam tentang yang begituan, saya bertanya sama suami, "Itu apa ya?" Suami hanya menjawab dengan datar, "Udah, gak usah dihiraukan dan gak usah dilihatin, Bun. Nanti dia ngikut sampai mes kita." Saya pun memalingkan pandangan ke sebelah kiri. Setengah jam kemudian, saya menoleh ke kanan. Bola api itu udah gak ada. Namun ketika memasuki hutan sawit yang semakin lebat dan gak ada pondok sama sekali, dan hari pun sudah malam, di situ sangat tercium bau yang sangat menyengat dan menusuk hidung. Kata suami sih gitu. Lalu gak lama kemudian ada aroma seperti orang menggoreng ayam. Pokoknya macam-macam sudah aroma yang ada di situ. Maka udah gelap dan yang ada cuma cahaya lampu motor. Untungnya kami sampai rumah dengan selamat. Memasuki usia kandungan ke-7, pagi itu saya dan suami sedang menjemur pakaian. Gak ada firasat apapun. Tiba-tiba lantai tempat kami jemuran itu runtuh. Karena mesnya memang berbentuk rumah panggung. Kami jatuh dari ketinggian sekitar 2 meter. Untungnya lagi, saya dan kandungan saya gak kenapa-kenapa. Namun malamnya, ketika saya tidur, antara sadar dan gak sadar, saya melihat makhluk berbadan hitam besar dan berbulu, bertanduk 3, bertaring, kukunya panjang, bercakar, matanya merah menyala sedang berdiri di pojok kamar, dan dia pun menunjuk perut saya dengan tatapan yang sangat marah. Mungkin dia ingin mengambil bayi saya, tapi nggak bisa, karena suami kalau tidur selalu memeluk perut saya. Saya pun memaksa tidur dan memejamkan mata. Tapi keesokan paginya saya merasakan sakit yang luar biasa, seperti mau melahirkan. Suami langsung membawa saya ke Samarinda untuk menerima penanganan yang lebih lanjut. Sesampainya di Samarinda, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke rumah mertua. Karena mertua saya orang pintar, mertua saya hanya bilang, "Ini nggak apa-apa, sebentar juga sembuh." Mendengar itu, saya langsung naik emosi sama suami saya. "Bapakmu itu aneh, gak apa-apa gimana? Aku udah kesakitan gini masih dibilang gak apa-apa. Kamu mau aku sama anakku mati kah? Kenapa malah kamu bawa aku ke sini? Gaknya langsung ke rumah sakit." Begitulah umpat saya sama suami, padahal saya gak pernah ngomong kasar sama suami. Suami pun langsung bergegas membawa saya ke rumah sakit Aisyah dan gak menghiraukan larangan mertua.
Sampai di rumah sakit, dokter pun mendiagnosa bahwa kandungan saya memang sangat turun dan kalau lambat ditangani bisa berujung fatal. Saya juga terkena sakit tipes. Seminggu di sana, kesehatan saya berangsur pulih. Saya dibawa pulang ke rumah mertua. Saya tinggal sama mertua itu sampai saya melahirkan. Tapi suami tetap kerja di Tanah Hulu dan pulang ke Samarinda sebulan sekali. Setelah melahirkan, saya meminta suami untuk membawa lagi saya sama anak ke Tanah Hulu. Karena dari awal nikah, saya emang gak cocok sama mertua saya. Awalnya suami menolak dengan alasan kalau saya sama anak takut kenapa-kenapa. Karena di sana itu masih banyak makhluk halusnya. Namun saya tetap membujuk, akhirnya suami pun luluh juga. Ketika anak saya yang bernama Al berusia 40 hari, barulah kami dibawa ke Tanah Hulu. Sepanjang perjalanan memang gak ada apa-apa. Namun ketika melewati rumah Lamin, anak saya menangis menjerit-jerit. Melihat anak saya yang menangis menjerit, saya jadi ingat ketika hamil. Saya pernah ke rumah Lamin karena ada acara. Saya lupa nama acaranya apa. Yang jelas acaranya itu seekor kerbau diikat di patung ukiran dari kayu ulin. Lalu beberapa orang menusuk kerbau itu dengan mandau sampai kerbau itu mati. Setelah mati, kepala kerbau itu diletakkan di rumah Lamin. Ketika saya hamil dan menuju rumah Lamin, bayi yang ada dalam perut saya menendang dengan keras. Sepertinya saya nggak dibolehkan ke sana. Semakin saya mendekati rumah Lamin tersebut, perut saya semakin lama sakit. Perut saya semakin sakit karena ditendangi sama bayi yang ada dalam perut saya. Akhirnya saya pun mengurungkan niat saya ke rumah Lamin. Cukup sudah flashbacknya. Setelah melewati rumah Lamin, anak saya langsung tidur dan tenang. Saya pun tiba di rumah Mamak Dayak. Karena memang saya nggak langsung ke mes. Soalnya kasihan super travelnya kalau dibawa masuk ke mes sawit. Takut dia nggak bisa keluar karena jalannya berkelok-kelok. Saya aja kalau pergi sendirian kadang masih nyasar. Oke, lanjut. Semalam tidur di rumah Mamak Dayak. Besok paginya saya sama suami langsung berangkat ke mes. Dan ternyata suami sudah pindah mes. Mes yang sekarang ini lebih nyaman dan lebih besar. Saya melewati hari-hari di mes ini dan saya nggak pernah merasa takut lagi. Nggak kayak dulu. Waktu hamil muda saya selalu minta ikut sama suami kalau dia kerja lembur sampai tengah malam di kantor. Saya merasa aman dengan kehadiran Al, anak saya. Bahkan ketika saya ke hutan mencari sayuran, saya selalu membawa Al yang masih bayi, karena dia seperti pelindung saya. Sampai suatu malam, saat suami kerja lembur, waktu itu Al baru berusia kurang lebih 3 bulan. Saya sedang memasak di dapur. Tiba-tiba saya kaget mendengar suara Al menggeram sambil tengkurap dan memukul-mukul lantai sambil matanya melotot gak berkedip mendongak ke atas. Saya histeris, anak saya kenapa? Pas saya pegang badannya panas dan kaku. Anak umur 3 bulan kok bisa tengkurap? Lagian dia tadi sedang tidur di atas kasur. Kenapa bisa dia langsung ada di bawah depan pintu sambil menggeram seperti itu? Saya pun menyuruh tetangga sebelah untuk memanggil pulang suami yang sedang di kantor. Karena di sana mau nelpon gak bisa, gak ada sinyal. Setelah suami datang, saya sudah menangis melihat anak saya seperti itu. Ketika suami datang, dia langsung mengambil air, lalu dibacain dan diusapkan ke wajah anak saya. Setelah itu anak saya kembali ceria dan ketawa-ketawa. Saya masih syok melihat anak saya seperti tadi. Setelah suami menidurkan anak saya, dia pun menenangkan saya. Setelah mulai tenang, saya bertanya, "Adik tadi kenapa ya? Kok kayak kesurupan gitu?" Suami cuma bilang, "Oh, nggak apa-apa. Tadi ada tamu nggak diundang masuk ke sini. Adik bisa merasakan. Jadi dia berusaha mengusir makhluk itu. Karena adik itu indigo juga, turunan dari ayah." Mendengar itu saya hanya bisa menghela nafas. Saya ini loh orangnya penakut.
Tapi kenapa saya memiliki anak dan suami yang dekat dengan makhluk halus? Begitulah umpat saya dalam hati. Sejak kejadian itu, saya menjadi parno lagi dan melarang suami untuk kerja lembur. Keesokan harinya, saya, suami, dan Al ke pasar malam lagi untuk membeli beberapa barang kebutuhan. Setelah pulang dari pasar malam, kami singgah makan bakso di Simpangan. Yang berjualan bakso orang Banjar, dia pun menegur kami. "Kamu gak takut kah membawa anakmu melewati hutan sawit malam-malam seperti ini? Sangat bahaya jalanan sawit itu, apalagi anak bayi itu harum." Kami hanya menjawab, "Ya mau gimana lagi? Karena kalau nunggu pasar malam di sawit itu masih lama, sedangkan perlengkapan dapur kami habis." Setelah selesai makan, kami pun pamit untuk pulang. Sebelum pulang, penjual bakso itu memberi saya sebuah pisang besar. Lalu beliau bilang, "Kalau kamu dihadang di jalan, lempar pisang ini." Saya pun berterima kasih sama penjual tersebut. Dan ternyata apa yang dibilang oleh penjual bakso itu benar. Kami dihadang oleh segerombolan monyet-monyet di tengah jalan. Lalu suami menyuruh saya melempar pisang yang dikasih sama penjual tadi. Sekejap kemudian, monyet-monyet itu menepi dari tengah jalan. Dan akhirnya kami pun bisa lewat. Setelah beberapa meter kami melewati monyet tersebut. Entah kenapa saya ingin sekali menengok ke belakang. Namun ketika saya menengok ke belakang, sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Saya melihat seekor monyet raksasa berdiri di tengah jalan. Badannya besar dan tingginya itu setara sama pohon-pohon besar di situ. Matanya bulat besar melotot ke arah saya. Saya nggak mungkin berhayal, karena saya sangat jelas melihat monyet raksasa itu di bawah sinar terang bulan. Saya pun langsung menutup mata dan kembali melihat ke depan. Begitu saya menoleh ke belakang lagi, monyet raksasa itu masih berdiri di tengah jalan. Lalu kemudian saya melihat dia melangkah memasuki hutan. Sesampainya saya di rumah, saya hanya diam dan pucat karena saya sawan. Suami pun langsung menawari saya dengan air. Lalu saya bercerita dengan apa yang saya lihat. Namun suami merasa heran karena dia nggak melihat apa-apa. Dan biasanya kalau saya melihat hal yang aneh, suami selalu melihatnya duluan. Keesokan harinya, saya bertanya sama tetangga sekitar tentang apa yang saya lihat. Dan mereka pun membenarkan bahwa memang ada raja monyet di daerah yang kami lewatin tersebut. Setelah bergosipan sama tetangga, suami ngajak saya ke rumah Mamak Dayak. Karena suami hari Sabtu dan Minggu libur, kami pun berangkat sore hari. Sesampainya di sana, belum kami duduk 5 menit, datanglah adiknya Mamak Dayak ini. Mereka datang 3 orang. Setelah mereka ikut berbincang dengan kami, tiba-tiba om itu ngajak suami saya untuk mencari durian di tengah hutan. Mendengar itu, Mamak Dayak melarang suami karena kami kan pendatang. Lagian di sana itu angker. Ada kuntilanak hitam yang suka makan. Mohon maaf, kelamin laki-laki. Saya pun dengan tegas melarang suami untuk ikut. Namun 3 orang adik Mama Dayak ini gak menghiraukan perkataan Mamak Dayak. Berangkatlah mereka pas senja dengan menempuh perjalanan jauh. Namun tepat jam 12 malam, mereka tiba di rumah dengan tergesa-gesa dan wajah yang pucat pasi. Setelah tenang, mereka pun mulai bercerita apa yang terjadi. Awalnya begini, mereka bertiga ini dudukan di pondok sambil berceritaan. Lalu mereka memutar musik di HP dengan sangat nyaring. Gak lama kemudian, dari arah rerumpunan bambu ada suara perempuan menangis. Lalu lama-lama berubah menjadi tawa yang mengerikan. Mereka kira mereka sedang dikerjain sama seseorang. Salah satu dari mereka menantang dengan berteriak, "Woi, siapa kamu? Gak usah nakutin. Kamu loh, cewek sendirian. Sedangkan kami, laki-laki bertiga. Apa kamu gak takut sama kami?" Setelah itu suara tawa wanita itu hilang dan suasana hening seketika. Bahkan suara hewan malam pun gak berbunyi sama sekali. Yang ada hanya angin semilir. Mereka pun saling pandang. Setelah mereka rasa wanita itu sudah pergi,
Mereka mencarinya di rerumpunan bambu. Setelah dicari kesana kemari tapi nggak menemukan, mereka memutuskan untuk kembali ke pondok. Namun betapa kagetnya mereka ketika melihat wanita yang berpakaian hitam dengan rambut panjang terurai sedang duduk bergelantungan di atas pondok sambil tertawa cekikikan menatap mereka. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Hantu itu pun mengejar mereka dengan terbang di atasnya. Mereka terus lari dan berlari mengitari hutan. Mereka nggak merasa takut dengan hewan buas. Yang mereka takuti sedang dikejar-kejar kuntilanak hitam. Di tengah pelarian mereka, salah seorang om menemukan tombak bambu. Lalu tombak itu dilemparkan ke hantu itu. Setelah itu mereka terus berlari hingga sampai rumah. Untungnya hantu itu nggak ngikut sampai rumah. Mama Dayak pun ketawa. Kapok, sudah dibilangi nggak usah pergi masih aja pergi. Hantunya itu jahat, susah menangkalnya, susah penangkalnya. Sudah suka makan kelamin lelakian, suka makan bayi juga. Karena dulu pernah ada bayi nangis tengah malam di ayunan, tapi orang tuanya lambat bangun buat mengangkat anaknya. Itu hantu yang angkat anaknya dari ayunan. Dan pas subuhnya, ada tetangga yang lewat depan rumah melihat ada anak bayi sudah kaku terbaring depan rumah. Mendengar cerita Mamak Dayak, saya pun gak berani ngayun anak saya lagi. Belum sampai situ, Mamak Dayak juga melanjutkan ceritanya bahwa kalau malam kadang ada peti mayat yang terbang. Saya lupa apa nama peti Dayak itu. Yang jelas peti itu selalu terbang di malam hari. Dan konon katanya peti itu akan mengejar seseorang yang ditemuinya. Lalu peti itu akan menimpa orang sampai orang tersebut mati. Karena sudah pernah kejadian di daerah situ, ada yang mengalaminya. Tapi kalau sekarang udah jarang ada sih, katanya, peti mayat tersebut. Keesokan paginya kami kembali ke mes. Saya selalu memikirkan apa yang terjadi dan apa yang diceritakan sama Mamak Dayak. Saya sempat depresi gara-gara memikirkannya terus, karena saya takut keluarga saya nanti kenapa-kenapa. Sampai suatu hari, di saat suami kerja, saya merasa linglung, seperti ada yang mengajak saya pergi. Saya pun pergi meninggalkan mes begitu saja, sambil menggendong Al yang berusia 5 bulan. Saya terus berjalan melewati rimbunya hutan sawit bersama Al. Karena saya berjalan di tengah hutan sawit, di situ nggak ada sama sekali para pekerja sawit. Saya nggak tahu berapa lama dan berapa jauh saya berjalan di hutan sawit. Saya sampai nggak sadar kaki saya sudah berdarah-darah dan Al terus menangis, tapi nggak saya hiraukan. Entah karena kaki saya terkena rumput liar atau karena apa. Namun ketika tangisan Al mulai kencang, saya langsung tersadar. Loh, ini di mana? Ngapain saya sama Al di hutan? Saya pun langsung duduk di bawah pohon sawit yang sangat besar dan rindang untuk menenangkan Al sambil menyusuinya. Saya melihat di sekeliling, gak ada sama sekali tanda-tanda ada pekerja sawit. Setelah Al tidur, saya pun terus berjalan mencari jalan pulang. Mungkin ada sekitar 1 jam saya berjalan. Saya menemukan sebuah pondok yang sudah tua dan reot, seperti lama gak ditempati. Saya memutuskan untuk beristirahat di sana. Begitu saya masuk, perlengkapan di dalam pondok tersebut masih lengkap, mulai peralatan dapur sampai kamarnya. Saya pun langsung keluar karena takut kalau tiba-tiba pemilik pondok datang. Lama saya menunggu pemilik pondok juga nggak datang. Saya pun berjalan lagi. Baru sebentar saya datang, tiba-tiba ada mobil ambulan berhenti tepat di depan saya. Saya pun heran, dari mana datangnya ambulan ini? Karena saya nggak ada dengar suara mobilnya. Bahkan jalan yang saya lewati ini nggak ada bekas ban mobil atau motor. Jalannya itu jalan setapak yang sempit. Dan saya perhatikan ambulan ini sangat bobrok, nggak terawat. Nggak mau berpikir aneh-aneh, karena saya udah sangat capek, haus dan lapar. Saya langsung mendatangi ambulan tersebut sambil berkata, "Maaf mas, saya boleh numpang kah?" Namun mereka hanya mengangguk.
Mereka ada 2 orang, yang bawa mobil seorang laki-laki, dan di sebelahnya duduk seorang wanita paruh baya pakai baju kebaya. Saya langsung masuk dan duduk di belakang. Begitu pintu tertutup, saya pun kaget bukan kepalang, karena di sebelah saya ada peti mayat. Saya berusaha membuka pintu mobil, tapi nggak bisa dibuka. Lalu saya menggedor-gedor sang sopir, tapi mereka hanya diam dan terus berjalan. Ambulan ini terus berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Jalannya pun sangat laju. Saya hanya bisa menangis menutup mata sambil memeluk Al. Terus masuk ke dalam hutan, ambulan ini pun melewati sebuah kuburan tua yang sudah nggak dipakai lagi. Saya sampai hampir pingsan. Ini saya mau dibawa kemana? Tapi saya harus tetap kuat demi anak saya. Mungkin sekitar 15 menit ambulan itu berjalan. Tiba-tiba dia menghentikan mobil di sebuah jalan raya yang saya nggak tahu itu di mana. Bagi saya 15 menit itu berasa 5 jam kalau dalam situasi seperti itu. Setelah berhenti, pintu mobilnya langsung terbuka sendiri. Saya pun nggak pakai aba-aba lagi. Saya langsung turun dan lari sambil memeluk Al. Begitu saya nengok ke belakang, ambulan itu sudah nggak ada. Saya berpikir dalam hati, mungkin niat mereka baik menolong saya untuk keluar dari hutan sawit. Tapi nggak gitu juga keles caranya. Saya nggak tahu mereka itu manusia atau bukan. Dan satu lagi masalah yang saya hadapi, saya berjalan di jalan raya yang saya nggak tahu di mana. Nggak ada rumah atau pondok penduduk, bahkan kendaraan pun nggak ada lewat. Padahal kalau dilihat dari cuacanya mungkin sekitar jam 1 siang. Duh, nggak kebayang gimana lelah dan hausnya berjalan di tengah panas jalan raya sambil menggendong Al. Saya terus berjalan, berharap ada seseorang yang saya temui. Namun saya merasa pusing, saya pun terduduk di tepi jalan raya. Tiba-tiba saya didatangi seorang kakek tua yang bawa tongkat. Dia nanya saya dari mana dan mau kemana. Saya belum bisa bercerita karena sangat kehausan. Lalu kakek itu membopong saya agak sedikit masuk ke dalam hutan. Dan betapa kagetnya saya ketika dibawa ke rumah kakek tersebut. Rumahnya besar dan megah. Saya pun berpikir, mungkin saya menghayal karena saya kecapean. Saya didudukan di sebuah kursi kayu ulin berukir khas Dayak. Lalu kakek itu memberikan saya segelas air yang menurut saya itu air terenak yang pernah saya rasakan. Setelah minum air itu, badan saya terasa segar. Padahal saya hanya minum beberapa teguk aja. Saya memperhatikan sekitar rumah, dan ternyata saya memang gak berhayal. Rumah itu nyata saya lihat. Anak saya pun berasa nyaman berada di rumah itu. Lalu saya bercerita apa yang saya alami. Kakek itu hanya tersenyum seraya berkata, "Nak, kamu itu polos. Kamu gak kayak suami sama anakmu yang memiliki kelebihan. Makanya kamu gampang diganggu sama makhluk lain." Setelah cukup beristirahat, saya pun pamit pulang. Sebelum pulang, kakek itu memberi saya sebuah batu putih yang sangat halus sebesar telur ayam. Dia suruh saya menjaga dengan baik batu itu. Lalu kakek mengantar saya keluar dari rumahnya. Saya pun mendadak kaget, karena sekitar 10 meter dari rumah kakek, ternyata sudah banyak rumah penduduk. Dan saya pun tahu bahwa itu sudah di daerah Resak Kampung. Kakek itu pun meminta maaf karena cuma bisa mengantar sampai situ, gak bisa ngantar sampai rumah. Saya pun sangat berterima kasih. Saya berjalan meninggalkan kakek itu. Namun ketika saya nengok ke belakang, rumah dan kakek itu sudah gak ada. Saya gak mau mikir apa-apa lagi. Yang penting saya bisa pulang. Saya menuju rumah Mamak Dayak, dan ternyata di sana sudah ada suami saya. Dia berkata bahwa saya sudah pergi selama 3 hari. Padahal perasaan saya hanya seharian aja saya pergi. Kami pun kembali ke mes. Setelah tiba di mes, ternyata sudah banyak orang yang menunggu. Bahkan beberapa di antara mereka mendatangi saya dan bercerita. Katanya mereka melihat saya melewati hutan sawit. Mereka memanggil saya, tapi saya nggak menghiraukan. Suami pun berkata, "Sudah, istri saya jangan diajak cerita dulu, biar nggak depresi lagi." Malamnya pun saya menceritakan sama suami apa yang saya alami.
Setelah selesai cerita, suami langsung meminta batu putih itu. Namanya saya nggak ngerti itu batu apa. Ya, saya langsung kasih aja ke suami. Namun suami mendadak berubah. Setelah memegang batu itu, suami saya jadi pemarah dan kasar. Bahkan gak segan untuk memukul saya. Melihat suami yang sudah kalap mata seperti itu, saya sudah gak tahan lagi. Saya pun memutuskan untuk pergi ke rumah Mamak Dayak. Lalu Mamak Dayak ngasih saya uang untuk ongkos pulang ke Samarinda. Sesampainya di Samarinda, saya langsung diobatin lagi sama nenek saya. Sekitar 2 bulan saya di Samarinda, suami pun gak ada nyusul saya sama sekali. Di situ saya berpikir, mungkin suami saya ini sudah gak respect dengan saya dan Al. Dan ternyata memang benar, suami saya memiliki will. Di situ saya memutuskan untuk pisah sama suami. Namun saya nggak menyesal, karena saya sudah diberi seorang anak yang bisa melindungi saya di alam nyata maupun alam mimpi. Karena saya sering diteror lewat mimpi, bahkan hampir membunuh saya. Saya mencoba bangun dari mimpi tapi nggak bisa. Akhirnya saya bisa terbangun karena mendengar teriakan anak saya, "Bunda!" Di situ saya sadar, meski udah nggak sama suami, tapi saya masih memiliki anak yang saya harapkan bisa melindungi saya sampai dia dewasa nanti. Begitulah pengalaman hidup saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan banyak sesi curhatnya. Sekian dan terima kasih. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.